Shalom teman-teman, selamat sore. Pertama-tama kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan kita yang Maha Esa karena sudah diberikan kita berkat karunia-Nya. Kembali lagi kita dengan kami anak-anak podcast TPA Anugerah Gunung Maria. Saya sebagai host di sini, perkenalkan nama saya Fitrala Sujak. Nah, kita di sini ada kedatangan narasumber dari desa-desa yang jauh. Silakan memperkenalkan diri dulu mulai dari yang di samping saya. Perkenalkan, nama saya Mariel Panata Sitangkang. Perkenalkan, nama saya Mika Gracia Ambarita. Perkenalkan, nama saya Tioma Utabalian. Perkenalkan, nama saya Saskia Damang. Perkenalkan, nama saya Nasir Sambel. Kita sekarang masuk ke tema nih, menjaga kesehatan pikiran di dunia yang serba cepat. Sekarang kita masuk ke topik yang pertama. Topik yang pertama, apa yang membuat anak SMP bisa stres? Kalau bagi saya yang membuat saya stres itu kehilangan uang. Coba ceritain. Jadi waktu ada acara di sekolah, kayak hari guru, kami kan semua pada keluar karena ada acara-acara seru di lapangan. Nah, di situ uang aku letakkan di tas 5.000. Tapi pas mengambil duit karena mau jajan, pas aku lihat tasku udah terbuka, nggak ada lagi di tasku itu. Tasku udah terbuka, terus duitnya juga nggak ada lagi di situ. Jadi Maria sedikit. Ya, karena yang aturannya tadi mau jajan, karena juga kan matahari di sana pas lagi panas. Jadi aku pengen beli minuman. Nah, karena uangnya hilang. Oh, jadi kalau bagi teman kita Tioma, Kalau bagi saya sih kekurangan uang jajan. Coba cerita. Kalau saya kekurangan uang itu, saya di kelas duduk baca buku, coret-coret buku. Kalau kekurangan uang jajan. Kalau bagi teman kita Mika, Nah, kita masuk ke topik yang sekarang kita masuk ke tema. Tema kita pada hari ini adalah menjaga kesehatan pikiran di dunia yang serba cepat. Kita masuk ke topik yang pertama. Nah, pertanyaan kita yang pertama, apa yang membuat anak SMP bisa stres? Kalau sama saya yang membuat saya stres itu kehilangan uang jajan. Coba ceritain. Jadi waktu itu pas di sekolah kami, pas hari guru, kami semua itu pada ke lapangan. Di situ aku kan ke lapangan karena di sana ada acara-acara yang menarik, kayak ada setiap kelas yang menari. Jadi aku tuh melihat ke lapangan. Di situ aku setelah dari lapangan aku kepikiran mau jajan karena aku kayak udah haus gitu karena kebetulan cuacanya lagi panas. Terus pas aku datang ke kelas, tiba-tiba aku lihat tas aku tuh udah terbuka. Terus pas aku cek duitnya nggak ada lagi. Pas di situ kan aku lagi haus sekali, jadi rasanya sedih. Kalau bagi teman kita Mika, Memikirkan sesuatu perbuatan atau kesalahan di sekolah. coba ceritakan kesalahan apa saja yang pernah Mika lakukan. Saya pernah mencuri uang teman, rupanya saya ketahuan langsung dikasih tahu kepada guru. Dan saya dimarahi di situ. Saya kepikiran besoknya itu saya ditertawai dan diberi. Jadi Mika minta maaf yang Mika curi uangnya itu. Ya. Kalau bagi teman kita Tiama, Kekurangan uang jajan. coba cerita. Kalau saya kekurangan
Kalau saya lagi kekurangan uang jajan, saya nggak keluar dari kelas. Saya di kelas itu main-main, terus gangguin teman, sama duduk-duduk di kursi, terus coret-coret buku. Kalau bagi teman kita Saskia, Kalau aku sih banyak tugas dikasih guru. coba cerita. Contohnya nih kita sekarang hari Senin. Ya. Nah, sekarang udah banyak dikasih guru tugas. Baru besok lagi banyak. Apa yang nggak stres kan? Bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau bagi teman kita Kak Saskia, Kak Nesya, santai. Kalau menurut saya sih yang buat aku stres itu karena pelajarannya sulit. Karena coba cerita. Karena kan menurutku ya pelajaran yang sulit yang sulit aku dapat gitu aku mengerti itu ada beberapa. Kayak pelajaran IPA, terus MTK itu aja. IPA sama MTK. Iya. Sulit banget. Iya, karena kan di IPA itu juga ada yang hitung-hitung juga kan. Jadi kalau setiap kali IPA kayak susah benar aja gitu, kayak susah didapat. Ya, susah didapat. Matematika juga. Matematika sih kadang Ya, kalau aku lagi sakit kepala dikit kan, terus jadi susah konsentrasi, jadi yang nggak ngerti gitu, nggak masuk pelajarannya. Nah, jadi gitu. Hmm. Sekarang nih untuk teman-teman kita saya ambil kesimpulan kalau bagi teman kita Maria tadi dia yang buat stres, yang anak SMP buat stres kehilangan uang jajan. Kalau bagi teman kita Mika kesalahan di sekolah mencuri uang teman. Kalau bagi Tioma kekurangan uang jajan. Kalau bagi teman kita Saskia banyak tugas dikasih guru. Kalau bagi teman kita Kak Nesya karena pelajarannya sulit dipahami. Sekarang kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana membuat pikiran kita biar nggak stres gitu? Kalau bagi teman kita Maria? Kalau bagi aku curhat sama orang tua atau curhat kepada Tuhan. Coba cerita. Jadi kalau aku lagi sedih atau lagi banyak masalah, aku kadang mau cerita sama orang tuaku. Tapi rasanya nggak cukup. Jadi aku juga kadang mau cerita sama Tuhan. Kalau sama orang tua nggak puas gitu. Kalau sama Tuhan cerita udah puas gitu. Iya. Kalau bagi teman kita Nika? Saya selalu menyanyikan lagu-lagu rohani dan mendengarkan firman Tuhan. Coba cerita. Kalau saya tidak dapat mengerjakan tugas, saya sering bernyanyi segala perkara Kalau bagi teman kita Tioma? Kalau bagi saya, kalau saya lagi supaya nggak stres nih ya, saya ajak kawan saya buat mandi-mandi di sungai. Coba cerita. Nah, jadi kalau saya sama teman saya mandi di sungai itu, seperti saya terlepas dari beban pikiran, supaya tidak membuat stres. Maksudnya kalau mandi udah di depan semua gitu? Iya, apalagi bersama teman yang bareng-bareng. Ya, kalau bagi teman kita Saskia? Kalau saya healing sama teman-teman. Contohnya pergi jalan-jalan, mandi-mandi, melihat pemandangan gitu. Melihat pemandangan gitu berstres dan lupa. Ya, enggak juga sih, biar enggak stres enggak Ya. lupa juga. Pokoknya ya biar lega gitu dikit Ya, gitu. biar bisa juga mengenalkan hati sedikit. Nah. Kalau bagi teman kita Kak Nesya? Kalau menurut saya sih saya mengambil waktu untuk menyendiri. Baca. Ceritain. Kayak misalnya kan aku lagi stres. Terus aku lebih memilih untuk menjauh sebentar untuk menenangkan diri.
terus menghilang sebentar gitu biar tenang. Ya, bisa dilupain semua gitu. Iya. Sekarang nih, saya ambil buat kesimpulan untuk pertanyaan yang kedua untuk teman-teman kita biar tidak membuat kita stres. Bagi teman kita Maria, curhat kepada orang tua sama Tuhan. Kalau bagi teman kita Mika, selalu menyanyikan lagu rohani dan baca Alkitab. Kalau bagi teman kita Tioma, ajak buat mandi di sungai. Kalau bagi teman kita Saskia, keliling-keliling sama teman-teman. Ya. Kalau bagi teman kita Kak Nesya, mengambil waktu untuk menyendiri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Tips untuk hidup sehat. Pertamanya narasumbernya mulai dari Kak Nesya. Menurut saya ya, gaya hidup pola sehat itu yang seperti kita harus teratur minum air putih 8 minum air putih. Terus kita harus makan makanan yang sehat, kita harus menjaga pola hidup. Kita harus rajin berolahraga supaya kita badannya semakin bugar, semakin sehat. Habis itu kita tidak boleh begadang, kita harus jaga pola tidur kita. Kalau bagi teman kita Saskia, Kalau aku kita makan dalam sehari 3 kali. Baru makan makanan buah dan sayuran sama buah vitamin C, sayuran, baru minum air putih. 5W tambah 1 malam itu. Kalau bagi teman kita Tioma, Kalau bagi saya, jangan begadang, jangan main handphone terlalu larut malam, dan juga sering minum air putih. 5 untuk bagi teman kita Saskia tadi 4 sehat 5 sempurna Kalau penjelasan tentang begadang itu kayak mana coba ceritain? Kalau contohnya kita begadang, berarti kita nanti sekolah ngantuk. Jadi nggak masuk. Jadi apa yang dijelaskan oleh guru, nanti kita tidak konsen. Kalau bagi teman kita Mika, Kalau bepergian atau main-main jangan sampai larut malam atau sore kali. Kalau sempat sore kali nanti membuat tubuh kita masuk angin. Membuat pilek dan batuk. kalau bagi teman kita, Kalau bagi saya jangan main HP sampai larut malam. Jadi kalau kita main HP sampai larut malam, mata kita bisa rusak atau pola tidur kita terganggu karena kebanyakan main HP. Terus yang tadinya di pikiran kita ini ada pelajaran jadinya hilang karena kita terlalu banyak main HP. Jadi isi otak kita ini kebanyakan HP. jadi nih teman-teman, saya ambil kesimpulan dari kawan-kawan kita nih. Bagi Kak Nesya, teratur minum air putih, rajin olahraga, dan lain sebagainya. Kalau bagi teman kita Saskia, tidak boleh begadang sampai larut malam. Kalau bagi teman kita Tioma, makan 3 kali sehari atau 4 sempurna 4 sehat 5 sempurna. Kalau bagi teman kita Mika, jangan begadang, jangan main HP, jangan main HP sampai larut malam. Kalau bagi teman kita
Maria, jangan main HP sampai larut malam, nanti matanya bisa rusak gitu. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, kita ke pertanyaan terakhir nih, yang keempat, saran. Kalau bagi teman kita Maria, apa itu saran? Saran kita supaya kita berhasil, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan. Supaya kita berhasil dan juga bisa dan juga harus mengandalkan Tuhan. Kalau bagi teman kita Dioma, Kalau saran saya, sering olahraga, terus pikiran itu selalu pikiran positif, jangan suka marah-marah. Yang paling sering olahraga, baru jangan suka marah-marah, terus berpikiran positif. Yang paling penting itu berdoa. yang paling penting berdoa, baca Alkitab gitu. Ya. Kalau bagi teman kita Mika, Selalu belajar dengan rajin dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan berharap setiap apapun kegiatan kita selalu berharap kepada Tuhan. selalu belajar dengan rajin dan juga berharap kepada Tuhan gitu. Kalau bagi teman kita Saskia, Saya agar menjaga kesehatan dan pikiran kita konsumsilah pikiran yang positif, contohnya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu rohani. mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu rohani. Kalau bagi teman kita Kak Nesya, Saran saya adalah jalani pola hidup yang sehat dan jangan lupa untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan supaya kita nggak stres gitu. gitu. Ini nih teman-teman, saya ambil kesimpulan buat teman-teman kita sekalian nih. Kesimpulannya buat bagi teman kita Maria, supaya kita berhasil dan mengandalkan kepada Tuhan. Kalau bagi teman kita tadi Tioma, sering olahraga, jangan marah-marah. Kalau bagi teman kita Mika, selalu belajar dengan rajin dan berharap pada Tuhan. Kalau bagi teman kita Saskia, mendengarkan firman Tuhan. Kalau bagi teman kita Kak Nesya, jaga pola hidup yang sehat. Nah, sebelum kita memasuki ibadah, kita mendengarkan isi firman Tuhan sedikit dari teman kita Maria. Firman Tuhan kali ini diambil dari Matius 11 ayat 28. Isinya adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita memiliki beban berat, atau kalau misalnya kita punya beban yang berat, kita punya banyak masalah, pikiran kita stres, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan memberikan kita kelegaan. Itu aja firman Tuhan dari saya. Sebelum kita berdoa, kita akan mengangkat lagu pujian segala perkara dapat kita. 1, 2, 3, ya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus buat kasih setia yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa yang baik, pada hari ini kami sudah selesai dalam pelajaran podcast kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami, melindungi kami Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan menikmati berkat yang Kau berikan. Kiranya berkatilah supaya menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami di perjalanan Bapa hingga sampai ke rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, berkatilah mentor-mentor yang ada di PPA ini. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Bapa yang baik, berkati jugalah sponsor kami, dimanapun mereka berada. Berkati juga Ibu Gembala, teman-teman PPA kami, berkati juga PPA kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.